Bagaimana keadaanmu sayang? Darren menatap cemas ke arah Bella yang baru saja membuka pelan kedua matanya. Bella mengerjap bingung, menatap sekitar, lalu tatapannya kembali berlabuh pada wajah pria tampan yang duduk di depannya. Apakah dia sedang bermimpi? Ruangan ini adalah kamarnya dengan Darren. Namun, bukankah sebelumnya ada yang membekap mulutnya saat dia dan Amora sedang berjalan menuju altar pelaminan? Bella melirik ke arah tubuhnya, pakaian pengantin masih melekat rapi membalutnya, jadi benar tadi itu bukan mimpi. Sayang, jawab aku. Jangan membuatku cemas. Satu tangan Darren terulur, mengusap lembut, menyalurkan kehangatan pada wajah Bella yang masih kebingungan. Darren, tadi aku. Bella mengendarkan pandangannya lagi, mencari-cari di mana keberadaan Amora. Dia ingat jelas, sebelum pingsan tadi Amora sempat berteriak, lalu tak lama setelahnya, suara hantaman keras juga terdengar mengalun di sekitar Bella. Amora di mana? Bagaimana keadaannya? Bella duduk, lalu menangis keras mencengkeram bahu liat Darren. Darren mengusap-usap kepala Bella, berusaha menenangkan wanita yang sedang dilanda kekalutan itu. Satu pelukan akhirnya diberikan oleh tubuh besarnya. Ia mendekap Bella, erat dalam pelukan hangat. It's okay sayang. Jangan menangis, Amora baik-baik saja. Semua sudah baik-baik saja. Darren berbicara lembut, mencoba menenangkan Bella. Apa yang sebenarnya terjadi? Bella meremas jas putih Darren yang kini basah karena air matanya. Darren menghela napas. Matanya menerawang, dan ingatannya kembali ditarik pada beberapa jam sebelumnya. Altar pelaminan terlihat mencekam sejak Damian membisikkan sesuatu di telinga calon pengantin pria. Darren mengepalkan tangannya di samping tubuh. Dengus napasnya yang tenang mulai terdengar berat dan tak beraturan. Kenapa kau baru bilang sekarang? Darren memicingkan mata, matanya yang setajam elang kembali mengendar liar di antara kerumunan tamu undangan yang hadir di tempat itu. Setelah mendengar semua penjelasan mengejutkan dari Damian, ia langsung turun dari panggung. Langkahnya masih dibuat sesantai mungkin agar tidak menarik perhatian sekitar, meski sejujurnya isi kepalanya hampir meledak karena amarah yang tiba-tiba berkumpul di sana. Bubarkan para tamu sekarang, cari alasan yang tidak sampai membuat curiga siapapun, ujar Darren sambil terus berjalan, membawa langkah meninggalkan area tempat berlangsungnya pesta. Semua bermula saat Damian dan Liam menemukan kejanggalan pada para pengawal yang tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri di area pintu belakang, menyusul beberapa pengawal di bagian lain yang tak lama juga ikut tumbang entah karena apa. Damian yang was-was akhirnya langsung bertindak cepat, membaca keadaan lewat CCTV yang menyala di seluruh bagian mansion. Tak ada yang mencurigakan awalnya, namun ketika seorang maid dengan wajah asing beberapa kali tertangkap kamera tengah membagikan minuman pada para pengawal yang berjaga, Damian langsung menyadari ada yang tidak beres. Kau kenal wanita itu? Damian menyeret Sasha, si kepala pelayan, untuk memverifikasi dugaan yang ada di kepalanya. Sasha menggeleng cepat, menyipitkan mata dan memajukan wajahnya untuk melihat lebih jelas wajah wanita asing itu di dalam layar. Cukup lama ia meyakinkan diri, gelengan kepala kembali diberikan pada Damian. Dia bukan bagian dari maid di sini, Tuan. Aku hafal wajah semua pelayan di sini, kata Sasha. Cek, jadi benar, ada penyusup yang berusaha mengacau di sini. Damian mendengus marah. Kedua tangannya terkepal, menunjukkan gejolak kesal luar biasa. Dia marah, terlebih juga kecewa pada dirinya sendiri yang hampir saja kecolongan mengawasi tempat tuannya ini. Liam yang ikut menyaksikan semuanya langsung mengambil tindakan tegas. Mengkoordinasi semua bawahannya agar tidak mengonsumsi apapun untuk sementara waktu. Tak membuang waktu yang ada, Damian dan Liam pun langsung turun tangan membangun strategi untuk menjebak maid itu. Semua berlagak kehilangan kesadaran, padahal nyatanya para pengawal itu tengah bersiap menyerang di tempat masing-masing.
Tuan Geral, semua penjaga di pintu belakang sudah berhasil dilumpuhkan, masuklah lewat sana sekarang. Esme celinggak-celinguk dengan wajah ketakutan. Dia tak sadar, sejak tadi Damian terus memperhatikan pergerakannya dari balik tembok yang ada di belakang kolam renang. Wajah Damian sempat tegang mendengar satu nama itu disebut. Geral. Apa yang sebenarnya diinginkan laki-laki itu hingga tega melakukan ini pada Darren? Mengenyahkan rasa terkejutnya, Damian mencoba tetap fokus di tengah tanda tanya besar yang saat ini sedang bergelung di kepalanya. Sesuatu yang bisa Damian tebak sejak awal akhirnya terjadi. Tak lama setelah Esme menelepon seseorang di teleponnya, beberapa orang laki-laki berpakaian serba hitam datang menyusup masuk melalui pintu belakang yang sengaja tidak dijaga. Orang-orang asing itu bersiap menyergap Bella dan Amora. Padahal mereka tidak sadar, para pengawal Darren juga sudah bersiap melakukan hal yang sama pada mereka. Tepat ketika seseorang dari mereka keluar dari persembunyian dan langsung menyekap tubuh Bella dalam pelukan, Darren datang dan merangsek maju. Hantaman dan pukulan kuat diberikan Darren untuk melumpuhkan laki-laki itu. Bella sudah jatuh pingsan, dan kekacauan belum berakhir karena Amora tadi sempat terkena pukulan di bagian kepalanya saat mencoba menyelamatkan Bella. Desmond yang juga turut hadir tak pernah merasa semarah ini dalam hidupnya. Dia yang mengambil alih hukuman untuk laki-laki yang sudah berani melukai wanita itu. Desmond memukul membabi buta, pukulan demi pukulan, membuat nyawa laki-laki itu hampir melayang sia-sia. Cukup, Tuan, kita masih butuh orang-orang itu untuk menggali informasi penting. Damian mencoba mencegah Desmond yang kembali ingin menghajar laki-laki di bawah kukungannya. Keadaan saat itu sangat di luar kendali, dan Darren hanya bisa menghela napas panjang ketika semua bayangan kelam itu akhirnya ia paksa pergi dari isi kepalanya. Geral. Kenapa? Bella menganga syok. Semua penjelasan Darren membuatnya benar-benar kaget. Bukankah Geral adalah laki-laki baik yang sudah menyelamatkan mereka saat mereka terkena musibah di Spanyol kemarin? Tidak mungkin pria itu yang ada di balik semua ini, kan? Keraguan sempat hinggap di mata Bella. Aku pun tidak percaya, Bella, tapi semua bukti sudah di tangan. Geral sudah berhasil ditangkap, dia sedang dibawa ke markas oleh Damian. Aku akan menemuinya setelah memastikan kau baik-baik saja. Darren mendesah pelan. Merenggangkan pelukannya, ia merangkum wajah Bella yang masih terlihat tak percaya dengan berita mencengangkan yang baru keluar dari mulutnya. Aku hampir gila saat melihatmu pingsan tadi. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan segan-segan melenyapkan Geral dengan tanganku sendiri. Darren menyatukan keningnya dengan Bella. Helaan napas gusar coba dilepas untuk melepaskan cemas yang sejak tadi membelenggunya. Aku sangat takut terjadi sesuatu padamu dan anak kita, Bella. Mata Darren berkaca-kaca saat mengatakan kalimatnya. Melihat Bella yang terbujur lemas beberapa waktu, pikiran Darren sempat kacau kemana-mana. Bella menggeleng, bibirnya maju dan memberikan kecupan lembut di hidung bangir laki-laki itu. Aku sudah baik-baik saja. Terima kasih karena selalu melindungiku, kata Bella. Kembali Bella mendapat pelukan hangat dari Darren. Banyak kecupan Darren bubuhkan di puncak kepalanya. Aku tidak akan memaafkan Geral, apapun alasan yang akan dia berikan nanti. Aku akan menghukumnya dengan sangat berat. Janji Darren terdengar pasti, dan Bella tahu Darren tidak pernah main-main. Bella hanya diam, tidak tahu mau mengucap apa untuk menanggapi kalimat Darren tersebut. Bella masih terlalu bingung dengan semua yang terjadi padanya hari ini. Bella, karena sudah terlanjur pakai baju pengantin, kita menikah sekarang, ya? Hah? Menikah? Sekarang? Bella bahkan tak diberikan waktu untuk mencerna semuanya. Karena tak lama setelah Darren mengatakan itu, seorang pengawal tiba-tiba muncul membawa seorang pendeta di belakangnya. Senyum Darren merekah lebar, ia menggenggam tangan Bella lembut, lalu berucap penuh semangat pada pendeta yang kini sudah berdiri di hadapan mereka.
Tolong bantu kami, Romo, kami siap mengucap janji pernikahan sekarang juga. Pernikahan itu akhirnya tetap dilangsungkan sesuai dengan keinginan laki-laki yang kini sudah berstatus resmi sebagai suami Bella. Bella menahan napas, ketika wajah Darren mendekat, lalu mendaratkan satu kecupan manis di bibirnya. Kita sudah mengucap janji suci, sayang, itu artinya kita sudah resmi menjadi suami istri, bisik Darren tepat di depan wajah Bella. Bibirnya tak henti melengkungkan senyum lebar yang terlihat menawan. Bella mengangguk, membenamkan wajahnya yang memerah menahan malu. Hanya disaksikan seorang pengawal dan Romo yang membantu mereka, tak mengurangi rasa bahagia yang terasa kental menyelimuti keduanya. Setelah acara pengucapan janji suci itu terlaksana tanpa hambatan, Darren harus menunda keinginannya untuk melakukan malam istimewanya. Masih ada satu urusan penting yang harus dia selesaikan secepatnya. Darren pamit pada Bella untuk menyusul Damian dan Liam yang sudah lebih dulu pergi ke markas mereka. Aku akan kembali secepatnya. Jangan keluar tanpa penjagaan. Akan ada banyak pengawal yang berjaga di sekitar mansion, jika ada yang mencurigakan, langsung hubungi aku, kau paham? Tanya Darren sambil mengusap perut buncit Bella. Bella mengangguk patuh, lalu memeluk pria itu dengan erat. Aku akan menunggumu kembali, kata Bella. Satu usapan lembut kembali didapat Bella di belakang kepalanya. I love you, istriku, ujar Darren. Bella tersipu malu sampai pipinya merona seperti buah ceri. Satu lumuatan diberikan Darren sebelum benar-benar pergi meninggalkan Bella. Bibirnya masih tersenyum hangat, sampai senyum itu akhirnya memudar ketika mobilnya keluar dari kawasan tempat tinggalnya. Jalankan mobilnya dengan kecepatan penuh, aku sudah tidak sabar memberi pelajaran pada pria bajingan itu, titah Darren pada supir yang saat ini duduk di belakang setir kemudi. Mobil mulai melaju cepat membelah jalanan aspal di depannya. Butuh waktu sekitar 1 jam sampai akhirnya Darren sampai di tempat tujuannya. Sebuah bangunan beton yang dikelilingi tembok tinggi terlihat menjulang di hadapannya. Terletak di sebuah tempat terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, bangunan ini adalah markas besar yang sengaja dibangun Darren untuk kebutuhan bisnis dan kelompoknya. Tuan Liam dan Tuan Damian sudah menunggu di dalam. Supir sudah keluar lebih dulu, berjalan cepat ke arah belakang pintu mobil. Dengan cekatan, ia membukakan pintu untuk tuannya yang masih duduk mematung di dalam kendaraan. Darren memejamkan mata, menarik napas dalam sebelum akhirnya ia memutuskan untuk turun dari kursi mobilnya. Di mana mereka mengurung Geralt? Tanya Darren sambil membawa langkah masuk ke dalam bangunan. Cahaya remang-remang menyinari tempat yang selalu terasa mencekam. Darren merenggangkan ikatan dasi yang sedikit menyesakan di bagian lehernya. Matanya menatap lurus pada lorong panjang yang saat ini tengah ia lalui. Ada di ruang bawah tanah, dia dikurung bersama seorang wanita yang waktu itu dia suruh menyamar menjadi maid, jawab salah satu pengawal. Dengusan napas Darren terdengar berat setelah mendengar penjelasan pengawalnya itu. Sungguh sial, ia masih tak habis pikir kenapa Geralt nekat melakukan ini. Padahal saat di Spanyol kemarin, Darren sangat terharu dengan segala pertolongan yang diberikan laki-laki itu. Lamunan Darren buyar ketika pintu besi di depannya terbuka lebar. Damian muncul dan langsung membungkukkan tubuhnya saat melihat kedatangannya. "Tuan, Anda sudah datang," kata Damian. "Di mana dia?" tanya Darren. Sadar siapa yang dimaksud Darren, Damian langsung menuntun pria itu untuk mengikutinya. Mereka masuk ke dalam pintu rahasia yang menghubungkan ruangan itu dengan ruang bawah tanah di bawahnya. Suara pentofel Darren yang khas menarik perhatian dua orang yang tubuhnya sedang terikat di atas kursi kayu. Esme menatap ketakutan, sedangkan Geralt memicingkan mata, lalu tersenyum meremehkan saat sinar lampu di ruangan itu jatuh tepat di atas kepala Darren. Wajah tampannya yang sedang emosi tersorot sangat jelas di hadapan Geralt. "Kenapa kau tersenyum? Kau pikir ada yang lucu, Geralt?"
Darren menjatuhkan tubuh besarnya di atas kursi di hadapan kedua tawanannya itu. Matanya menatap bergantian pada Esme dan Geralt, lalu kembali memaku tajam pada laki-laki yang sudah ia anggap seperti teman. Aku hanya merasa lucu, tidak kusangka, orang yang beberapa waktu lalu kuselamatkan, kini malah menjadikanku sandera di markasnya sendiri, jawab Geralt. Darren menggeleng keheranan. Justru seharusnya aku yang merasa aneh di sini. Kenapa kamu melakukan ini, Geralt? Apa motif yang mendorongmu berbuat jahat di hari pernikahanku? Kau berniat menculik pengantinku, apa yang kau incar, hah? Tanya Darren. Geralt malah tertawa seperti tak punya dosa. Orang seperti pantas mendapatkannya. Kau sudah berbuat semena-mena terhadap sepupuku, maka kau pantas mendapatkan itu semua, Darren. Ujar Geralt. Dahi Darren semakin mengkerut bingung. Sepupu. Siapa yang sedang kau bicarakan? Tanya Darren. Darren memajukan tubuhnya, menatap lekat iris biru milik Geralt. Laki-laki itu menyorot tajam, lalu berdeci kesal menjawab pertanyaannya. Peter, kau sudah membuat sepupuku sengsara dengan kesombonganmu. Aku sudah mendengar semuanya dari Peter, mengenai bagaimana Tek Chufa. Mata Darren langsung melebar syok, pun tak terkecuali Damian dan Liam yang mendengarnya. Peter. Jadi Geralt adalah sepupu laki-laki iblis itu. Darren berdiri dengan ekspresinya yang masih kelihatan syok. Dia menarik kerah baju Geralt, lalu berkata dengan nada yang sangat sarkas. Peter sudah mencuci otakmu yang bodoh ini, Geralt. Biar ku tebak. Kau menelan mentah-mentah semua perkataannya yang mungkin saja mengandung banyak kebohongan, iya kan? Tanya Darren. Geralt malah tertawa. Dia tidak mungkin berbohong padaku. Jawab Geralt. Ceritakan. Tuntut Darren. Dia geram, tapi masih berusaha menahan diri setelah memahami alasan yang baru saja diucapkan Geralt. Sepertinya Geralt sudah termakan ucapan mantan sahabatnya itu. Geralt akhirnya menceritakan semua yang dituduhkan Peter tentang Darren. Semua tanpa terkecuali. Damian yang ikut mendengar penjelasan laki-laki itu langsung meradang. Satu pukulan telak diberikan tepat di depan wajah Geralt. Bodoh, harusnya kau gunakan instingmu sebelum masuk dalam perangkap sepupumu itu, Tuan. Kau salah memilih kubu. Ujar Damian. Geralt mengepalkan tangannya, lalu menyorot tajam ke arah Damian yang masih membungkuk di depan wajahnya. Katakan di mana salahku? Tanya Geralt. Damian akhirnya menjelaskan semua kebenarannya pada Geralt. Tentang Peter yang dari awal memang sengaja ingin merebut salah satu perusahaan milik Darren, pria itu juga tega menggunakan Miranda, kekasihnya sendiri, untuk memuluskan rencana busuknya itu. Namun gagal karena semua kejahatannya itu keburu terendus oleh pihak Darren. Geralt menggeleng keras, menolak setiap kalimat yang keluar dari bibir Damian. Kau bohong. Ujar Geralt. Aku punya rekaman CCTV saat mereka menggakui semua perbuatan mereka, mau lihat? Tawar Damian dengan mata yang menyipit tajam. Geralt kehilangan keberanian, entah mengapa wajah Damian yang sangat terlihat meyakinkan dengan semua penjelasannya itu sudah berhasil menggoyahkan keyakinannya. Lihat saja rekaman CCTV-nya, Tuan, agar semuanya jelas, kata Esme akhirnya ikut bersuara setelah lama bungkam. Geralt mendelik marah, lalu menyuruh wanita itu untuk tidak ikut campur. Diam, Esme. Jangan menambah keruh suasana, ujar Geralt. Aku hanya memberi saran, Tuan, setidaknya tidak akan ada lagi keraguan yang membuat Tuan merasa gelisah, jawab Esme. Bahkan budakmu tahu keputusan yang bijak. Darren menahan tangannya untuk tidak melayang ke depan wajah Geralt. Geralt masih menahan keinginan, meski rasa penasaran semakin kuat menghantamnya. Akhirnya, setelah kebimbangan sempat melanda, Geralt pun menyetujui untuk melihat rekaman CCTV yang dimaksud Damian tadi. Manik birunya mengunci fokus tatapannya pada layar ponsel yang disodorkan Damian ke hadapannya. Awalnya wajahnya masih tenang, namun di pertengahan, ketegangan mulai tersirat nyata di wajah Geralt.
Dengus napas laki-laki itu memburu seiring potongan video yang semakin memperlihatkan nyata semua fakta yang selama ini tersembunyi. Ternyata Peter membohonginya, ternyata semua yang diucapkan Peter kepadanya selama ini adalah bualan semata. Bangs *T. Raungan keras menggema, keluar dari bibir Geralt yang bergetar. Geralt menatap Darren, wajahnya yang kacau menunjukkan rasa bersalah yang pekat. Maaf, Darren. Habisi saja aku, jika itu bisa menebus kesalahanku padamu, Dude, ujar Geralt.